Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berkah ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam pengertian yang sesungguhnya. Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi penting karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, pada dasarnya adalah demi kebahagiaan kita sebagai umat manusia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu karakteristik ketakwaan ini adalah kita senantiasa memohon petunjuk, memohon hidayah untuk senantiasa istiqomah, konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu memohon petunjuk kepada Allah? Bukankah kita juga telah diberi Allah berupa akal, panca indera, dan nikmat lainnya kepada kita? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Istilah memohon petunjuk, kalau kita renungkan dalam bahasa Indonesia, sungguh itu sedang menunjukkan adanya posisi seseorang dalam ketidaktahuan, sehingga dia meminta petunjuk, memohon petunjuk. Setidaknya istilah memohon petunjuk juga adalah untuk orang yang tengah mencari jalan yang tepat. Dalam istilah keagamaan, istilah petunjuk erat berhubungan dengan kata-kata hidayah. Kata hidayah secara simbolik dari ketidakberdayaan manusia akibat banyaknya rintangan hidup manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Untuk menuju yang lurus, senantiasa ada belok ke kiri, belok ke kanan, dan seterusnya. Padahal pengennya kita ada lurus, terus, dan tegak. Bahkan kata hidayah ini memiliki arti sosiologis, yakni bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ia makhluk yang saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah kita dianjurkan dalam surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka dalam Al-Quran
untuk memohon petunjuk kepada Allah untuk menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jika kita buka terjemahan dalam Al-Quran, dua di antaranya kalimat itu sebagai terjemahan ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Makna lurus adalah ajag. Makna lurus adalah istiqomah dalam kebaikan. Makna lurus adalah juga tidak condong ke kiri, tidak juga condong ke kanan. Fokus untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan kita kepada Allah hakikatnya adalah berimplikasi kepada diri kita sendiri, lingkungan sosial, dan kebaikan alam semesta ini. Taat kepada Allah berarti pula kita dapat berbuat kebajikan kepada sesama. Oleh karena itu, hubungan kita sebagai makhluk Allah dengan Allah, hubungan kita sebagai manusia dengan alam semesta, semestinya dan sejatinya dalam kondisi hubungan yang baik. Hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah, hari demi hari, detik demi detik, semoga kita semakin berkualitas. Salah satu di antaranya adalah melalui ibadah, sholat fardu dan ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula manusia memiliki hubungan yang positif terhadap alam atau lingkungan sekitar. Ketika kita merusak alam, maka hakikatnya implikasi negatifnya kepada diri kita sendiri. Terlebih kita sebagai insan yang hadir di bumi berkewajiban satu sama lain untuk saling berhubungan baik dengan insan dan komunitas manusia yang lain. Meskipun dalam realitasnya antara satu sama lain manusia memiliki latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, ras, bahkan ormas, bahkan juga partai politik dan seterusnya. Seringkali dihadapkan pada perbedaan-perbedaan itu. Agama Islam yang kita anut mengingatkan agar kita semua ini untuk senantiasa mengenal, memiliki kedekatan dengan mereka satu sama lain, dan akhirnya menaruh satu sama lain kasih sayang dan saling menghormati. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Di kalangan ulama menaruh perhatian terhadap kata hidayah tersebut, dan kemudian mereka para ulama memberikan tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Pertama, petunjuk Allah, hidayah Allah itu berupa anugerah Allah yang berbentuk naluri, yang diperoleh sejak manusia mengawali kehidupan di dunia. Istilah yang muncul adalah hidayatul ilham atau gharizah atau juga insting. Hidayah ini bisa kita alami di mana seperti halnya tangis bayi yang baru lahir atau merasakan kesakitan. Meski bayi itu belum bisa membuka mata, tetapi bayi itu kemudian secara insting mencari dan terus kemudian mendekat kepada puting ibunya. Naluri adalah watak atau sifat alami yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup tanpa melalui proses belajar. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Dia Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk ciptaannya, kemudian memberinya petunjuk. Jika kita renungkan, ada banyak jenis makanan yang itu bervitamin. Pun juga demikian, ada banyak dedaunan yang itu berkhasiat sebagai syifa atau obat. Maknanya adalah di dalamnya ada protein, di dalamnya ada unsur obat. Dan itu sesungguhnya adalah petunjuk kepada orang-orang yang merasakan kesakitan dan kemudian memiliki penyakit. Dan karena itu diberilah obat-obatan yang sifatnya herbal itu. Itu juga adalah petunjuk yang difasilitasi oleh Allah
demi kemakmuran manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hidayah berupa panca indera atau hidayatul hawasi. Hidayah ini diberikan karena naluri tidak memadai merespon unsur di luar diri manusia atau di luar diri pemiliknya. Naluri saja tidak cukup dalam melakukan kontak dengan dimensi luarnya. Mata memandang, tangan meraba atau memegang, hidung mencium, telinga mendengar, dan lidah merasa. Namun sekuat-kuatnya panca indera, alat tersebut juga memiliki kelemahan dan bahkan tertipu. Artinya, kemampuan panca indera yang kita miliki ini sering tidak menghasilkan atau juga menggambarkan hakikat sesuatu yang sesungguhnya. Misalnya, kita bisa melihat misalkan tongkat yang dicelupkan ke dalam air. Hakikat tongkat adalah lurus, tetapi ketika dicelupkan ke dalam air terlihat bengkok. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena kelemahan panca indera itulah manusia diberi hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayatul akli, hidayah akal. Kata akal memiliki kedekatan makna dengan kata aqala atau habasa yang berarti mengikat dan menahan. Orang yang menggunakan akalnya berarti orang tersebut bisa menahan atau mengikat hawa nafsunya. Dari sudut inilah akal yang kita miliki sesungguhnya menjadi bagian terpenting yang hak, menjadi bagian terpenting dari potensi ruhani yang manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran menyebutnya bahwa fungsi akal tidak semata dapat menjelaskan sesuatu yang bersifat fisik, namun juga dapat menjelaskan suatu objek yang metafisik. Kita beriman kepada Allah, wujud Allah ada, dan kemudian kita beriman kepadanya, bahkan kita menyembah kepadanya. Ini sesuatu yang metafisik. Akal dibantu dengan hati, hati dibantu dengan spiritualitas, kemudian mantaplah iman kita kepada Gusti Allah. Sebagaimana Al-Ghazali pernah berujar, apabila manusia itu mendekati Tuhan dengan pintu-pintu kebajikan dan amal saleh, maka engkau dekatilah Tuhan dengan akalmu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Akal melihat realitas alam, pahami, analisis, diriset, dan selanjutnya hakikatnya akan menuju kepada Rabbnya atau yang disebut dengan kausa prima, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Daya tahan akal dalam perkembangannya akan melemah seiring dengan kontrol kepribadian yang tidak kuat. Akal kita akan usang dan bahkan terurai. Jika akal kita tidak senantiasa dikontrol oleh hidayah lainnya yang ada di atasnya. Apa itu? Yaitu hidayatul din, hidayah agama. Agama merupakan paket, di dalamnya norma, doktrin dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fungsi untuk mengendalikan akal kita agar tidak melampaui batas-batas kesewenangan. Agama menuntun bukan hanya bagaimana cara meraih kebahagiaan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk agama. Dalam konteks inilah Al-Quran memberikan deskripsi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang paling tahu tentang orang-orang yang menerima petunjuk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ini kita ambil dua makna dan hikmah. Yang pertama, keberadaan kita di bumi ini pada dasarnya adalah untuk berbakti, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memaksimalkan diri untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Dan yang kedua, hidayah Allah pada dasarnya telah hadir dalam diri kita. Bagaimana kita pupuk
hari demi hari dengan ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh. Dan karena itu hidayah akhirnya akan menumpuk pada konstelasi yang disebut dengan hidayatud din, menuju spiritualitas Allah Subhanahu wa taala, yaitu sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi masabihil gurar. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wastanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma adfa' 'anna al-khala'a wal bala'a wal waba'a wa qafid dhish'ata asyar. Wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil bulali muslimina 'ammah wa jami'id duwali ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.